Bayu, saat ini kita di Jateng Goes to OPD. Nah, OPD apa yang kita kunjungi hari ini? Kita berkunjung di BKD Provinsi Jawa Tengah. Kira-kira ada apa aja sih di BKD Provinsi Jawa Tengah? Yuk kita bersama-sama akan masuk ke dalam dan cari tahu semuanya. Nah, sekarang kita sudah berada di BKD dan saya sudah bersama dengan Ibu Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah, ada Ibu Rahma Nurhayati. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Dian dan Kang Mas Mbak Yu semuanya, selamat siang. Nah, kalau Kang Mas dan Mbak Yu penasaran kira-kira ada apa saja sih di BKD Provinsi Jawa Tengah dan ada tupoksi atau bagian-bagian apa saja yang menjadi tugas pokok dari BKD Provinsi Jawa Tengah, biar Kang Mas dan Mbak Yu juga tahu. Nanti Ibu Rahma akan menjelaskan, akan menceritakan ke kita nih kira-kira bagiannya apa saja. Menurut silakan Ibu. Ya. Terima kasih Mbak Dian, tapi sebelumnya kita mesti perlu kenalan dulu ya sebelum kita bicara kaitannya dengan BKD, Badan Kepegawaian Daerah. Kang Mas Mbak Yu, Badan Kepegawaian Daerah itu adalah salah satu organisasi perangkat daerah di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dan sebelum kami menceritakan tupoksinya, kita provinsi, kami mesti mengenalkan nih di samping-samping kami ini ada teman-teman yang membidangi di sini ada yang membidangi pembinaan kesejahteraan pegawai, ada Pak Kabul nih kepala bidangnya, kemudian ada ini Pak Budi, nah ya cukup penawar nih Pak Budi, beliau adalah kepala bidang mutasi ya yang mengelola kaitannya dengan mutasi pegawai. Kemudian ini ada kepala bidang yang milenial. Kenapa? Karena membidangi kaitannya dengan informasi pegawai, di mana di dalamnya ada sistem aplikasi kaitannya kepegawaian di Jawa Tengah. Kemudian kami punya unit penilaian kompetensi yang dibidangi oleh Pak Supardi. Ada satu nih, ada kepala bidang perencanaan dan pengembangan yang dibilang oleh Pak Ari. Dan saya sendiri tadi sudah disampaikan bahwa saya Rahma Nurhayati, SKN MKes, yang ditugaskan sejak 1 September 2023. Berarti ini adalah salah satu tugasnya membantu gubernur pastinya di dalam fungsi-fungsi penunjang, ya, fungsi-fungsi penunjang dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian. Memastikan pegawai di Provinsi Jawa Tengah baik secara kuantitas maupun kualitas yang bisa mendukung pelaksanaan pembangunan di Jawa Tengah. Tercapai indikator pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tapi salah satunya adalah didukung oleh SDM ya, pegawai pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu sendiri ya. Dan kalau kita bicara program-programnya banyak, mulai dari pertama pengangkatan calon ASN-nya ya, aparatur sipil negara, kemudian bagaimana nanti pengembangan karirnya, kemudian bagaimana nanti di dalam pemberian tugas belajar, kemudian memastikan ASN-nya itu mempunyai etos kerja, kode etik yang betul-betul bisa mendukung ya pelaksanaan tugas profesional, pasti itu dijaga, dan yang penting integritas. Ya, integritas itu yang harus dijaga oleh yang diperdengarkan oleh pegawai di pemerintah kayak gitu. Kira-kira itu ya Kang Mas dan Mbak Yu tugas dari BKD itu baru sedikit. Nah nanti kita juga akan jalan-jalan nih Kang Mas dan Mbak Yu ke ruangan-ruangan dari bapak-bapak yang sudah ada di sini. Dan yang jelas yang sudah ditunggu-tunggu adalah tentang P3K dan CPNS nih Bu. Karena banyak sekali nih yang ditanya-tanya bagaimana sih caranya, bagaimana cara-cara mendaftarnya dan sampai kapan mendaftarnya. Nanti kita akan bahas semua ya Ibu ya. Jadi buat Kang Mas dan Mbak Yu nanti ikutin kita semuanya untuk jalan-jalan di BKD Provinsi Jawa Tengah. Mas dan Bayu, nah saat ini saya sudah bersama dengan Kabid Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai BKD Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita mau tanya-tanya Bapak, ada Bapak Kabung Sutriyono, bisa kenalan dulu dengan Kang Mas dan Bayu Pak. Siang hari ini, Mbak Dian sudah ada di BKD Provinsi Jawa Tengah, khususnya di bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai. Terdiri dari 3 subbid, Mbak. Oh, dari 3 subbid. Pembinaan, pegawai, subbid kesejahteraan, dan yang satu subbid Korps ASN Polri. Oke, itu di seluruh Jawa Tengah ya Bapak ya? Atau kita membidangi di seluruh Jawa Tengah. Oh siap. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dan pembinaan ini mencakup semua SKPD, Mbak. Oh, seluruh dari SKPD. Brebes, Jepara, Pati sampai Banyumas itu
kita masuk ke dalam bidang kita semua. Siap. Soalnya dengan penambahan ASN yang begitu banyak, beban kita jadi berat sekali. Karena harus menciptakan PNS ataupun ASN yang berintegritas, profesional dan netral, itu yang berat, Pak. Iya, siap. Jadi BKD ini tugasnya bukan cuma di BKD saja nih Kang Mas dan Bayu, tapi juga mengurus seluruh ASN yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Jadi jangan khawatir, semua ASN itu pastinya ada penilaiannya ya Bapak ya. Jadi memang semuanya itu diawasi sehingga mereka memang harus dituntut bekerja dengan baik untuk melayani masyarakat seperti itu ya Bapak ya. Nah selain itu tupoksi yang lainnya apa lagi Bapak? Tupoksi yang lainnya, kalau tadi saya berbicara terkait dengan disiplin dan kode etik ya, yang pertama disiplin dan kode etik. Kalau yang kedua terkait dengan kesejahteraan. Di samping kami mengurusi pegawai-pegawai yang nakal, tetapi kami juga harus memikirkan kesejahteraan pegawai itu seperti apa. Contohnya SLKS, Saja Rencana Kerja Sadar, ini salah satu penghargaan bagi PNS yang berprestasi. Terus ada lagi kita mengurusi juga berkaitan dengan teman-teman yang kita kejuruan jasmani, Pak. Kejuruan jasmani rohani itu kita bina, kita berikan uji kesehatan ke tim penguji kesehatan. Terus ada lagi mungkin pembekalan bagi PNS yang purna tugas. Nah, bagi PNS yang mendekati purna tugas, kita kumpulkan bareng-bareng, kita beri pembekalan sehingga harapan kami ke depannya PNS yang purna tugas tersebut tidak mengalami post power syndrome. Itu kunci utamanya seperti itu. Karena banyak sekali begitu PNS pensiun itu banyak sekali yang post power syndrome, mengalami post power syndrome, dan itu yang tidak kita harapkan, sehingga harapan kami ya mereka happy saja dalam menjalani masa pensiun. Nah ini ilmu baru ya buat kita nih Kang Mas dan Bayu. Jadi jangan beranggapan ya, kadang kan ada yang merasa PNS itu gak ada kerjaannya Pak gitu. Nah ternyata kalau PNS tidak bekerja dengan baik, kemudian banyak melakukan kesalahan pun juga akan ada sanksinya. Nah begitu juga buat PNS yang memang berprestasi juga akan mendapatkan rewardnya seperti itu. Jadi jangan khawatir nih buat masyarakat juga Kang Mas dan Bayu semuanya, kalau PNS ini atau ASN di Provinsi Jawa Tengah ini benar-benar memang bekerja dengan baik untuk melayani masyarakat, dan BKD ini adalah salah satu pengawasnya. Seperti itu sih Pak. Bayu, kalau tadi kita sudah jalan-jalan bersama Pak Kabul, sekarang ada Pak Budi Santoso. Nah, Pak Budi Santoso tuh kira-kira kerjaannya apa saja? Monggo silakan dijelaskan Pak. Iya. Teman-teman Mbak, sampai semua, izin saya Santoso di sini sebagai kepala bidang relasi yang bertugas dalam badan dalam ini melaksanakan tugas di BKD Jawa Tengah terkait dengan pengangkatan, kemudian layanan atau kepegawaian, dan juga untuk pemindahan dan pemberhentian pegawai yang ada di Jawa Tengah. Siap. Dan salah satunya juga Pak Budi ini yang juga mengatur ya atau mengurusi tentang P3K dan juga CPNS. Nah pasti penasaran ya, langsung aja kalau begitu kita masuk ke ruangannya. Kira-kira seperti apa ruangannya? Yuk. Ditunggu-tunggu nih Pak, ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Jawa Tengah. Itu adalah cara pendaftarannya itu seperti apa, terus batas waktunya sampai kapan, dan usianya ini Pak yang paling penting. Mohon silakan. Jadi pendaftaran dari kemarin. Batas pendaftaran sampai dengan tanggal 9 Oktober pukul 23.59. Banyak tengah malam, sadu, jadi teman-teman mungkin bisa maksimalkan pendaftaran pada waktu itu ya. Kemudian untuk batas usia. Batas usia untuk jabatan teknis di sini adalah 20 sampai dengan 50 tahun. Itu juga berlaku untuk formasi yang guru dan kesehatan, tetapi untuk yang spesialis itu sampai dengan usia 59 tahun. Oh, 59 tahun ya spesialis. Nah, kemudian cara mendaftarnya nih Pak. Cara mendaftar itu sudah kita publish jauh-jauh hari. Bisa melihat di websitenya BKD, di website masing-masing OPD yang ada di Jawa Tengah, itu sudah kita publish semua masih yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Kenapa? Karena ini mengikat. Jadi kalau memang pendidikannya tidak linear dengan formasi yang dipersyaratkan, ya daripada BTL ini bekas tidak lengkap. Tidak lengkap ya. Ini adalah TMS atau tidak memenuhi syarat ya. Ya, di situ. Kemudian pedomani aturan.
memang sekarang kita generasi milenial ya. Kalau memang kedua edaran sudah disampaikan pedoman ini. Dan dalam edaran kita itu banyak link-link sampai dengan contohnya pengalaman seperti apa, surat keterangan dari kepala OPD seperti apa itu sudah kita sampaikan. Termasuk yang urgent itu terkait dengan materi digital. Oh, materi digital. Itu juga harus berdoman nih. Jangan sampai teman-teman mungkin kualitasnya memenuhi nih. Kemudian juga formasinya masuk, pendidikannya masuk, namun jadinya BPL dikarenakan hal-hal teknis yang tidak dipahami. Dan di BKD Provinsi Jawa Tengah sudah ada layanan call center ya, namanya Deshelp, silahkan dimaksimalkan di sana. Kira-kira apa yang kurang jelas, apa kira-kira yang ambigu untuk bisa lanjutan, silahkan ditanyakan. Kita punya tim yang insya Allah ready 24 jam. Nah, insya Allah ya, insya Allah 24 jam ready. Ya, jadi memang kalau misalkan ada yang tidak paham itu nanti tetap ada ini ya Pak, hotline service-nya yang tentunya untuk melayani semuanya Kang Mas dan Mbak Yu. Nah, kalau ini butuh pengalaman nggak sih Pak? Maksudnya harus berapa tahun pengalaman seperti itu atau bebas? Satu pengalaman. Satu pengalaman, jadi memang untuk formasi dan khusus. Karena tadi itu teman-teman ASN memang harus ada pengalaman. Itu ada batasnya nggak? Maksudnya harus berapa tahun dulu atau bagaimana? Minimal 2 tahun. Jadi kan kadang itu ada yang sudah mendaftar, kok saya ditolak ini karena mungkin salah satu dari syarat-syarat yang disebutkan oleh Pak Budi tadi tidak berhasil dipenuhi seperti itu ya. Jadi memang harus cermat dan benar-benar diperhatikan, syarat-syaratnya harus detail, apalagi sekarang ini kan sudah digitalisasi ya Bapak, semua kita juga harus berubah ke digital, tidak konvensional lagi. Dan kalau ada yang tidak paham atau mungkin perlu penjelasan tambahan, silakan layani hotline. Nah, Deshelp kami. Kalau masih ada yang tidak paham, nanti layanan hotline insya Allah nih 24 jam teman-teman dari BKD akan siap membalas. Nah, nongkrong di kafe. Bener-bener Pak, ini terakhir nih Pak untuk Pak Budi nih. Kalau misalkan nih tahun ini tidak lolos, akan ada berapa tahun lagi? Maksudnya P3K ini akan setiap berapa tahun sekali atau bagaimana? Ini sesuatu yang saya belum berani mengatur ya. Karena kami memang tadi bahwa memang untuk pengangkatan ASN ini baik P3K maupun PNS itu kan memang ada sebuah hal-hal yang kita pedoman. Yang pertama adalah semua itu harus kompetitif. Kompetitif itu berarti seseorang diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti. Kemudian objektif, kemudian transparansi dan dipastikan bebas KKN sama sekali. Itu yang terkait dengan kegiatan ini. Dan kebijakan pemenuhan SDM dari teman-teman P3K ini kami menyebut belajar besar. Dan kalau memang besar ada sebuah aturan mau segera dipenuhi, ya sudah kita laksanakan. Jadi memang bukan kapasitas BKD provinsi untuk bisa menyampaikan, apakah ada lagi? Belum tahu. Kalau ada lagi atau tidaknya belum tahu. Yang jelas maksimalkan kesempatan ini nih Kang Mas dan Mbak Yu yang memang sudah memenuhi kriteria ya bisa mendaftar. Semoga rezeki seperti itu. Terima kasih kalau begitu Pak Budi, karena mungkin dalam beberapa hari ini Instagram dan juga YouTube-nya akan dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat tentunya ya, dan semangat untuk menjawab di hotline service yang 24 jam itu ya. Baik, kalau begitu kita nanti akan jalan-jalan lagi. Ada apa lagi sih di BKD? Setelah ini kita akan jalan-jalan lagi. Kita sudah ngomongin P3K dan juga CASN. Sekarang kita sudah bersama dengan Pak Sukardi. Ini ruangan apa ini Bapak? Di sini adalah ruang para asesor yang akan melaksanakan penilaian kompetensi. Nah, kompetensi itu nanti ada penilaian kompetensi untuk calon pengawas, calon pejabat administrator, calon pejabat pimpinan tinggi pertama, sampai nanti sekda kabupaten kota itu akan. Jadi kalau ASN itu memang berprestasi, nantinya juga akan mendapatkan penilaian dan mereka ini untuk naik jabatan seperti itu atau bagaimana? Ya, karena di pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu kan ada talent scouting, kader talent pool untuk calon pejabat administrator dan calon pejabat pengawas. Nah, itu kan setiap tahun selalu kita laksanakan. Seperti itu. Jadi kalau ingin sudah menjadi pejabat pun ya itu ada penilaiannya Kak Mas Luka. Yuk kita masuk, kira-kira seperti apa ruangannya? Di ruangan ini tuh ada beberapa tim penilai seperti itu atau seperti apa? Ini hampir
Ya, lebih banyak para asesor. Oh, banyak asesor. Ya, lebih banyak para asesor di sini. Kemudian dari TU juga ada, dari seksi perencanaan dan evaluasi juga. Oke, jadi memang ini itu adalah bagian yang memang menilai di seluruh Jawa Tengah seperti itu ya Pak. Yang nantinya pejabat-pejabatnya itu tidak hanya di BKD saja nih Kang Mas dan Mbak Ayu, tetapi pejabat-pejabat di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah. Tidak hanya Jawa Tengah. Tapi sampai luar Jawa kita terima. Bahkan sampai luar Jawa pun diterima oleh BKD. Provinsi lain kita terima. Itu boleh dijelaskan sekali lagi nih Pak, kerjaannya maksudnya yang paling pokok nih di bidang ini. Jadi sebelum proses nanti penilaian, itu kan tentu penyiapan instrumen penilaian. Nah, rekan-rekan semuanya ini, para asesor ini yang menyiapkan untuk instrumen penilaian, baik itu nanti untuk yang instrumen sewaktu di kelompok, sewaktu nanti adalah secara perorangan, baik itu nanti analisis kasus, kemudian nanti problem solvingnya, kemudian proposal writingnya, kemudian nanti ada role play, kemudian nanti terkait dengan potensi pun kita juga punya produknya, yaitu computer science test untuk potensi. Jadi nanti kita gabungkan antara nilai CAT potensi dengan nilai kompetensi sehingga nanti menjadi simpulan akhir. Nah, itu tergantung uji kompetensinya tadi dalam rangka untuk promosi mutasi, ya, atau dalam rangka untuk pemetaan kesesuaian jabatan. Baik, berarti memang tesnya ya kira-kira teman-teman yang ada di sini nanti yang akan menilai seperti itu. Betul. Ya Pak ya. Dan ini dipastikan semuanya aman kan ya Pak? Aman ya. Jadi karena kita kan punya kode etik, kita kan profesional, jadi ya, insya Allah hasilnya betul-betul murni dari apa yang mereka laksanakan. Ini yang paling penting ya. Jadi memang dipastikan memang itu hasil murni ya. Betul. Tidak ada yang lain-lain nih Kang Mas. Jadi jangan khawatir, semuanya aman. Nah, kita sudah ngobrol dengan Pak Sukardi. Kita akan jalan-jalan lagi. Kira-kira di BKD ada bagian apa lagi? Yuk kita lanjut. Mari Pak. Kalau tadi kita sudah jalan-jalan ke ruangan di atas tadi ya, bagian penilaian-penilaian, sekarang kita sudah bersama Pak Sodikin. Nah, kalau Pak Sodikin ini adalah bagian kepegawaian, betul seperti itu ya Pak? Informasi kepegawaian. Informasi kepegawaian. Boleh dijelaskan sedikit nih untuk Kang Mas dan Mbak Ayu itu bagiannya mengurusin apa saja sih Pak? Saya perkenalkan dulu, Sodikin SSMSI, Kepala Bidang Informasi Kepegawaian. Jadi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 67 tahun 2021 bahwa untuk BKD ini terdiri dari beberapa bidang, salah satunya bidang informasi kepegawaian. Terkait itu sih kami mengelola data kepegawaian seluruh ASN di lingkungan pemerintah Jawa Tengah dan melakukan pengelolaan dokumentasi kepegawaian ASN di lingkungan pemerintah Jawa Tengah. Untuk pengelolaan data kepegawaian kita di program mengenal sistem informasi kepegawaian yaitu SIMPEK, data kepegawaian terkait data-data baik dari mulai profil ASN, jabatan, riwayat pengembangan karir, kemudian gaji, dan seterusnya itu ada di kita pengelolaannya. Jadi semuanya itu seluruh ASN yang ada di Jawa Tengah itu memang yang mengurusin adalah BKD Provinsi Jawa Tengah. Nah, salah satunya adalah Pak Sodikin. Ini adalah salah satu tugas dari Pak Sodikin untuk itu ya Pak, menginput semuanya ya. Terus kami informasikan lebih lanjut bahwa di samping kita mengelola data juga kita bidang dokumentasi kepegawaian. Itu kita di Pemprov Jateng mengenal aplikasi FAI. Ada aplikasinya. FAI. Jadi data itu dokumentasinya bisa berupa fisik ataupun bisa berupa dokumen-dokumen yang kita upload di aplikasi FAI. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan nih. Biasanya banyak yang ngomong pemerintahan itu seperti apa sih? Pemerintahan itu kuno segala macam, ada yang bilang begitu Pak. Nah, ini sekaligus Pak Sodikin itu menjawab kalau semuanya ini sudah berbasis digitalisasi seperti itu ya Pak ya. Jadi untuk pengelolaan tugas di kami dalam implementasinya itu kita memang sudah berbasis digital. Artinya apa? Bahwa fungsi dari bidang INKA itu salah satunya adalah pengembangan aplikasi untuk mendukung sistem merit, Mbak. Mantap. Terus kemudian pengembangan aplikasi terkait layanan kepegawaian. Maka di kita itu dikenal Sinaga, dikenal aplikasi e-presensi, dikenal aplikasi Apung Dewa, dikenal aplikasi ETPK, aplikasi Kuadran 9, ya kan. Terus kemudian
termasuk tugas kita itu adalah pengelolaan data gaji dan TPP untuk seluruh ASN di lingkungan pemerintah provinsi, dan itu basisnya sudah digital. Ke depan kita nanti untuk proses layanan kepegawaian itu berbasis paperless. Artinya nanti tanda tangannya sudah menggunakan PTE, kita secara bertahap akan seperti itu. Yang dulunya kita tidak bisa presensi melalui iPhone, besok kita juga akan bisa presensi melalui iPhone. Itu adalah bentuk dari kita mengadaptasi perkembangan zaman, menyesuaikan perkembangan zaman, menyesuaikan tuntutan atau memenuhi tuntutan dari perkembangan zaman dengan berbasis digital. Artinya semangat inovasi, semangat kreativitas di bidang ini terus-menerus kita gali dan kita jalankan. Pencapaian sistem merit dan layanan yang lebih berkualitas. Oke, jadi semuanya sekarang serba digital ya Kang Mas dan Bayu. Sekarang tidak ada pertanyaan lagi, aduh pegawai pemerintah itu kuno atau segala macam, sudah dijawab sama Pak Sodikin ya. Semuanya berbasis digitalisasi, jadi lebih aman dan juga lebih cepat dan tentunya juga lebih modern. Lebih akurat. Nah, lebih akurat, dan itu masyarakat bisa mengakses nggak sih Pak, misalkan siapa-siapa aja sih pegawai di instansi mana gitu, atau di profil masing-masing dari OPD atau seperti apa? Kita punya BPID. Oke. BPID itu kita sudah linkkan mengenai informasi rekapitulasi data pegawaian kita. Iya. Baik dari sisi jabatan struktural ataupun data-data yang lainnya. Itu ada di BPID. Terus kemudian kalau untuk akses, misalnya data kepegawaian dan sebagainya, itu masing-masing juga sudah dikasih, ASN sudah dikasih username-nya. Jadi dia sebenarnya sudah bisa mengakses di feed-nya masing-masing. Ketika dia mau mengupload data file, misalkan dia naik jabatan, dia naik pangkat, ya kan, yang terkait layanan kepegawaian, dia mau cuti, dia bisa langsung mengakses di aplikasi-aplikasi yang sudah kita sediakan. Artinya memang kita berikan kesempatan yang terbuka dan transparan ke mereka, juga objektif dalam rangka layanan kepegawaian. Nah, mantap, luar biasa. Nah, kira-kira seperti ini ya, ini adalah ruangan Pak Sodikin, ini adalah bagian informasi kepegawaian ya seluruh ASN di Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita sudah selesai nih ngobrol dengan Pak Sodikin tentang informasi kepegawaian. Kita akan lanjut lagi di BKD Provinsi Jawa Tengah. Ada apa saja sih? Satu lagi Mbak, boleh? itu websitenya BKD dibuka. Website. Kemudian IG-nya dibuka, Facebook-nya dibuka, Twitter-nya dibuka. Itu banyak informasi-informasi yang dapat kita berikan, terutama untuk yang sekarang itu lagi sedang ini kan seleksi CSN. Jadi JK untuk tahun ini JK-nya alokasi ke PKD. Jadi wajib sering-sering dibuka website Instagram BKD Provinsi Jawa Tengah. Saat ini kita berada di ruangan Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pegawai BKD Provinsi Jawa Tengah. Tapi sayang sekali karena beliaunya sedang ada kegiatan hari ini, kita akan room tour aja nih Kang Mas dan Bayu. Tapi kita tidak ngobrol-ngobrol ya, kalau gitu kita langsung aja ke ruangannya yuk. Bayu, kalau tadi kita sudah berkeliling BKD Provinsi Jawa Tengah, apa saja bagian-bagian, dan juga tadi kita sudah ngobrol banyak tugas-tugas apa saja yang ada di BKD Provinsi Jawa Tengah. Nah, sekarang kita akan ngobrol kembali bersama Ibu Rahma selaku Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah. Nah, sekarang kita mau tanya prestasi-prestasi apa nih, Bu? Sejauh ini prestasi-prestasi apa sih yang sudah pernah diraih oleh BKD Provinsi Jawa Tengah? Prestasi penghargaan itu sebenarnya bukan tujuan utama, karena kita pasti proses oriented ya. Kita lebih mengatur pada proses bagaimana teman-teman bekerja dengan baik, dan efek sampingnya adalah penghargaan tadi. Dan BKD itu sudah mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Jadi kami sampaikan yang update saja, di tahun 2020 mendapatkan BKN Awards. Ini lebih kepada penghargaan atas capaian pemilihan kompetensi aparatur sipil negara. Kemudian di tahun 2021 kembali memperoleh BKN Award. Ini kaitannya dengan penghargaan tingkat pemerintah provinsi tipe A, memperoleh peringkat 1 atas capaian dalam peninggalan kompetensi. Kembali di 2021 juga mendapatkan penghargaan sistem merit, ya, mendapat kategori sangat baik. Dan tahun ini kembali kita akan mencoba mempertahankan dan meningkatkan nilai indeks sistem merit. Masih dalam kategori sangat baik, hanya saja kita harus lebih meningkatkan dari sisi indeks dari sistem merit itu sendiri.
Itu adalah prestasi-prestasi yang sudah berhasil diraih oleh BKD Provinsi Jawa Tengah. Nah, sekarang mungkin sebagai closing kita pada siang hari ini, Kang Mas dan Mbak Yu, kita akan bertanya kepada Ibu Rahma, apa sih harapan kedepannya nanti untuk BKD Provinsi Jawa Tengah? Mau dibawa kemana, ke arah yang seperti apa nih BKD Provinsi Jawa Tengah? Pada prinsipnya adalah kami berharap Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah akan semakin baik. Ada support SDM. Jadi kami memastikan pegawai pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu semakin profesional, semakin integritas, ya, semakin bisa melayani masyarakat dengan baik. Terakhir ini untuk Kang Mas dan Mbak Yu yang akan menonton tayangan YouTube kita, silakan Ibu. Teman-teman, Kang Mas, Mbak Yu tetap semangat, tetap jaga sehat, tetap berkinerja, bersemangat, berinovasi, dan beri yang terbaik untuk Jawa Tengah. Siap, kalau begitu terima kasih sekali lagi. Kita akan undur diri dari Jateng Bicara Goes to BKD Provinsi Jawa Tengah, dan nanti kita akan kemana lagi, akan jalan-jalan ke OPD mana lagi, ditunggu aja. Kalau begitu saya Dian Risti beserta Ibu Rahma dari BKD Provinsi Jawa Tengah mengucapkan sampai jumpa, selamat siang.